Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama Tuaris Channel. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami jelasin bahwasanya channel kami ini berisi tentang kisi-kisi soal tentang tes CPNS khususnya tahun 2021-2022. Jadi di sini kita membahas beberapa video kemarin baru kita bahas tes intelijensi umum sebagian dan tes wawasan kebangsaan. Dan di sini soal-soalnya itu sebenarnya sudah hot ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya hot itu apa sih, kemudian bagaimana sih kita membedakan soal-soal yang hot itu, dan bagaimana cara kita untuk menjawabnya. Gak cuma kita bisa bedain, tapi bagaimana cara sebenarnya untuk menjawab soal yang hot itu tuh ada caranya, ada tips dan triknya ya teman-teman. Nanti insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas mengenai tutorial untuk menjawab soal-soal yang hot teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita kembali akan membahas dan memperdalam pengetahuan kita mengenai wawasan kebangsaan. Jadi dalam tes wawasan kebangsaan ini nanti kita akan jelaskan mengenai bela negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan masih banyak hal lainnya yang akan kita bahas nanti ke depannya. Karena itu jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum nyalain notifikasinya dinyalain supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tuaris Channel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita mulai soal-soalnya berikut ini. Soal nomor 1. Subtema Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Jadi teman-teman, jika diperhatikan dalam rumusan Pancasila, sila pertama sampai kelima itu semuanya memiliki kata kunci ya teman-teman. Kalau kita perhatiin dari yang A, ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama, jadi mengandung makna ataupun aspek religius. Jadi di dalamnya terdapat toleransi dalam beragama serta menjadikan Tuhan itu sebagai pedoman utama. Jadi ketika ada kata-kata kunci seperti itu, maka pasti sila pertama seperti itu ya. Kemudian yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berisi tentang aspek sosial seperti gotong royong dalam kebaikan, hidup rukun, damai, dan sejahtera dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Artinya ini jelas tentang persatuan. Artinya atas semua perbedaan agama, adat, istiadat, dan lain hal sebagainya, Indonesia itu akan selalu bersatu untuk kemajuan bangsa ini ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebenarnya ini kata kuncinya ada di akhir ya, itu permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini sila keempat ini berisi tentang mufakat dalam penyelesaian masalah termasuk demokrasi yang sehat. Jadi jelas bahwasanya nomor 1 itu jawabannya jadinya yang D ya teman-teman. Kemudian untuk sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berisi tentang keadilan dalam aspek yang mana tidak menyudutkan sekelompok orang ataupun menguntungkan kelompok yang lain, dan juga untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas jawabannya adalah D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 2. Subtema Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Untuk yang A, MPR teman-teman, MPR itu tugas dan wewenangnya secara konstitusional sebenarnya udah diatur dalam pasal 3 UUD 1945, baik itu sebelum maupun setelah perubahan, yang mana salah satu tugasnya itu untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sebagai hukum dasar negara. Jadi kata kunci tugas dari MPR itu yang utamanya yaitu untuk menetapkan undang-undang dasar sebagai hukum. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua DPR. DPR sendiri dalam pasal 13 ayat 3
bahwasanya dijelaskan presiden dapat menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawabannya otomatis yang B, DPR. Kemudian yang C, teman-teman, apa yang C? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah pengadilan negara tertinggi, di mana Mahkamah Agung itu merupakan pengadilan kasasi. Arti pengadilan kasasi ini dapat artinya menaungi pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Artinya pengadilan Mahkamah Agung ini bisa menerima ataupun menolak keputusan dari persidangan seperti itu. Jadi di sini Mahkamah Agung itu tugasnya membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi tadi dan peninjauan kembali, di mana ini semua digunakan untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian yang D, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini salah satu tugas wajibnya yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden ataupun wakil presiden ya teman-teman. Kemudian yang E, Komisi Yudisial. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, teman-teman. Jadi Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang seperti mengusulkan pengangkatan hakim, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim, kemudian menetapkan kode etik ataupun pedoman perilaku hakim, dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik ataupun pedoman perilaku hakim. Jadi lebih ke arah hukum seperti hakim seperti itu ya teman-teman. Itu dia tadi nomor 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang B, DPR. Soal nomor 3, NKRI. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh A. Insinyur Soekarno, B. Raden Panji Suroso, C. Muhammad Yamin, D. Kiai Haji Wahid Hashim, E. Dr. Rajiman Wadio Diningrat. Jadi pembahasan teman-teman, BPUPKI itu anggotanya lebih kurang 67 orang ya teman-teman, di mana diketuai oleh Dr. Rajiman Wadio Diningrat dan juga wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio. Jadi jawabannya adalah yang E, Dr. Rajiman Wadio Diningrat. Soal nomor 4, subtema Bhinneka Tunggal Ika. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan lus soli yaitu berdasarkan A. keturunan, B. tempat kelahiran, C. hubungan perkawinan, D. status hukum, dan E. pengabdian. Jadi kita bahas teman-teman, ada beberapa istilah mengenai tentang yang mengatur kewenangan untuk mendapatkan kewarganegaraan ya teman-teman. Yang pertama adalah lus soli. Lus soli itu adalah asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Otomatis yang nomor 4 itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman, tempat kelahiran. Kemudian untuk istilah yang lain ada namanya lus sanguinis, di mana lus sanguinis ini adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, ini berdasarkan hasil hubungan pernikahan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu apatride, ya, di mana ini adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir yaitu bipatride, di mana di sini bermakna dua kewarganegaraan. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang B, tempat kelahiran. Oke, untuk soal nomor 5 yaitu tentang subtema nasionalisme ya teman-teman. Dimana di sini soalnya hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. para kiai, B. kaum terpelajar, C. masyarakat pribumi, D. pedagang, E. kaum ulama dan tumenggung. Pembahasan
Hadirnya pergerakan nasional itu sebenarnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi dengan semangat nasionalisme itu sendiri yang dipelopori oleh kaum-kaum terpelajar dan profesional ya teman-teman. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara untuk sekarang ini lebih ke membentuk organisasi yang berskala nasional. Jadi jawabannya adalah yang B, kaum terpelajar. Soal nomor 6. Subtema integritas. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, dan E. Karakter pegawai instansi. Pembahasan. Jadi cara terbaik untuk menghindari tindakan penyuapan atas dasar konflik kepentingan dalam tanda kutip ya teman-teman adalah salah satunya dengan transparansi kinerja. Di mana transparansi kinerja itu sendiri termasuk dalam kebudayaan dalam berorganisasi ya. Jadi budaya organisasi teman-teman. Yang mana dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindari konflik kepentingan, kemudian menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B, budaya organisasi. Soal nomor 7, subtema bela negara. Wujud bela negara pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri, D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Pembahasan. Jadi banyak sekali tentang wujud bela negara itu khususnya bagi pelajar di luar negeri, yang mana salah satunya teman-teman yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan tersebut bisa diterapkan di negara sendiri demi kemaslahatan warga yang lainnya. Jadi jawabannya yaitu yang B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Soal nomor 8. Subtema pilar negara. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan dan cita-cita negara, E. Susunan negara. Pembahasan. Jadi makna dari alinea pertama pembukaan Undang Dasar 1945 itu bisa kita lihat pada kalimat bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga terlihat jelas di sini teman-teman bahwasanya merupakan kalimat motivasi terhadap kemerdekaan. Jadi jawabannya otomatis yang C. Kemudian kita jelasin juga kalau untuk alinea kedua tuh apa sih isinya? Jadi alinea kedua itu kata kuncinya yaitu dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Artinya di sini memuat tentang cita-cita negara ya teman-teman, yaitu untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian untuk alinea ketiga itu yaitu isinya tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya di sini lebih ke motivasi spiritual ya teman-teman. Motivasi yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian untuk alinea yang terakhir, alinea keempat, isinya yaitu tentang kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada isi Pancasila ya teman-teman. Jadi artinya di sini menjelaskan tentang bahwasanya dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi jawabannya yaitu yang C ya teman-teman, motivasi terhadap kemerdekaan. Soal nomor 9. Bahasa Indonesia.
Perhatikanlah penggalan surat keluarga berikut ini dengan seksama. Mas Ridwan, Alia jadi sekolah di Bandung. Kalau Alia mau, tinggal saja di rumahku. Tahun ini kan Ricky ke Brunei. Jadi di rumah ini pasti sepi. Kalau ada Alia bisa sedikit ramai. Sekalian aku bisa bantu mengawasi dia. Inti penggalan surat berita keluarga tersebut adalah A. Alia dapat meramaikan rumah Pak Anwar saat Ricky pergi. B. Kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. C. Keinginan Alia untuk tinggal di rumah paman di Bandung. D. Kesediaan paman Alia menerima dirinya. E. Informasi anaknya yang akan ke Brunei selama Alia di Bandung. Jadi surat keluarga itu termasuk dalam kategori surat yang tidak resmi ya teman-teman, dimana berisi tentang hubungan keluarga ataupun hal-hal pribadi. Jadi seperti ucapan terima kasih, permohonan maaf, pengalaman hidup, undangan, dan lain-lain. Dan inti dari berita di atas itu sebenarnya tentang kepergian dari yang anak namanya si Ricky ini untuk ke Brunei membuat rumah tersebut semakin sepi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kepergian Ricky ke Brunei membuat rumah semakin sepi. Itu dia tadi soal-soal yang telah kami sajikan untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga terus menambah semangat teman-teman sekalian. Di sini kami nggak hanya ingin memberikan soal-soal yang kami anggap baik ya teman-teman, karena apa yang kami anggap baik itu belum tentu baik juga menurut teman-teman sekalian ya. Tapi insya Allah kami udah pilih-pilih soal ini yang mana yang kategorinya hot dan kemungkinan akan masuk pada tes CPNS tahun 2021. Jadi jangan takut teman-teman. Di sini juga kami soal-soalnya kami jelasin, soal-soalnya kami ambil dari buku-buku yang telah kami beli memang khusus untuk tes CPNS tahun 2021. Jadi kami mix soal-soalnya dan insya Allah akan berbeda dari channel-channel yang lain, semoga saja. Tapi tetap bisa juga belajar dari channel-channel teman-teman yang lain yang udah jelasin, dan semoga selalu menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.